Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan sedikit tentang konsep psikoanalisis klasik menurut Sigmund Freud. Teori psikoanalisis klasik dikembangkan oleh seorang neurologi dari Wina, Sigmund Freud. Pada awal tahun 1890-an, formulasi teoritik dari teori ini banyak dipengaruhi oleh pengalaman atau kehidupan masa anak-anak Freud, khususnya cara kedua orang tuanya memperlakukannya. Secara garis besar, teori ini menyatakan bahwa ketidaksadaran pada individu memiliki peran yang utama dalam diri seseorang. Dengan landasan teori ini, Freud melakukan pengobatan mereka yang menderita gangguan psikis. Konsep dari psikoanalisis klasik. Beberapa konsep dari psikoanalisis klasik diantaranya dibagi menjadi 6. Yang pertama, manusia secara esensial bersifat biologis, terlahir dengan dorongan-dorongan instinktif. Yang kedua, ada alam sadar, adalah bagian kesadaran yang memiliki fungsi mengingat, menyadari, dan merasakan sesuatu secara sadar. Yang ketiga, ada alam prasadar, yaitu bagian dasar menyimpan ide, ingatan, dan perasaan yang berfungsi mengantarkan ide, ingatan, dan perasaan tersebut ke dalam alam sadar kita jika kita mengingatnya kembali. Yang keempat, ada alam bawah sadar, adalah bagian dari dunia kesadaran yang terbesar dan sebagian besar yang penting dari struktur psikis, karena segenap pikiran dan perasaan yang dialami sepanjang hidupnya yang tidak dapat disadari lagi akan tersimpan di dalamnya. Yang kelima, ketidakmampuan menaruh kepercayaan pada diri sendiri dan pada orang lain. Dan yang keenam, yang terakhir, ketidakmampuan mengakui dan mengungkapkan perasaan-perasaan benci dan marah. Prinsip-prinsip manusia berdasarkan dari teori yang dikembangkan Freud. Prinsip-prinsip psikoanalisis tentang hakikat manusia didasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut. Pertama, ada pengalaman masa kanak-kanak yang mempengaruhi perilaku pada masa dewasa. Kedua, ada proses mental yang tidak disadari mengintegrasi perilaku-perilaku. Ketiga, ada secara umum perilaku manusia bertujuan untuk meredakan ketegangan, menolak kesakitan, dan mencari kenikmatan. Keempat, ada apa yang terjadi pada seseorang saat ini dihubungkan pada sebab-sebab di masa lampaunya dan motivasi untuk mencapai tujuan-tujuan di masa yang akan datang. Kelima, ada latihan pengalaman di masa anak-anak berpengaruh penting pada perilaku masa dewasa dan diulangi dalam transferensi selama proses terapi. Selanjutnya ada tujuan konseling. Tujuan terapi psikoanalisis klasik adalah untuk membantu kembali struktur karakter individu dengan cara merekonstruksi, membahas, menganalisa, dan menafsirkan kembali pengalaman-pengalaman masa lampau yang terjadi di masa anak-anak. Membantu konseling untuk membentuk kembali struktur karakter dengan menjadikan hal-hal yang tidak disadari menjadi disadari oleh konseling. Dengan menjadikan hal-hal yang tidak disadari menjadi disadari oleh konseling, secara spesifik membawa konseling dari dorongan-dorongan yang ditekan ketidaksadaran yang mengakibatkan kecemasan ke arah perkembangan kesadaran intelektual. Menghidupkan kembali masa lalu konseli dengan menembus konflik yang ditekan, memberikan kesempatan kepada konseli untuk menghadapi situasi yang selama ini ia gagal mengatasinya. Lalu pengertian ID. ID merupakan dorongan biologis yang berada dalam ketidaksadaran, seperti dorongan nafsu, yang beroperasi menurut prinsip kenikmatan. Struktur mental ini sudah ada sejak kita lahir di bawah alam sadar. Manusia lahir membawa ID. Contohnya, ketika lapar kita menangis, mau mandi kita menangis. Jadi ID merupakan bagian yang paling primitif yang terdiri dari kebutuhan biologis dasar. Lalu selanjutnya ada pengertian ego. Ego adalah struktur pikiran yang beroperasi menurut prinsip kenyataan, yang mengutamakan pemikiran logika dan rasional. Struktur ini timbul karena kebutuhan organisme memerlukan transaksi-transaksi yang sesuai dengan dunia kenyataan objektif. Orang yang lapar harus mencari makanan, menemukan dan memakan makanan sampai tegangan, karena rasa lapar dapat dihilangkan. Lalu yang terakhir ada superego. Superego ini adalah struktur yang terbentuk dari komponen sosial dan moral. Struktur ini menjadi bertanggung jawab menentukan tingkah laku baik dan buruk. Peran konselor pada psikoanalisis klasik. Peran utama konselor dalam konseling ini adalah membantu klien dalam mencapai kesadaran diri, ketulusan hati, dan hubungan pribadi yang lebih efektif dalam menghadapi kecemasan melalui cara-cara yang realistis. Konselor membangun hubungan kerja sama dengan klien dan kemudian melakukan serangkaian kegiatan mendengarkan dan menafsirkan. Konselor memberikan perhatian kepada resistensi klien. Fungsinya adalah mempercepat proses penyadaran hal-hal yang tersimpan dalam ketidaksadaran. Konselor membangun hubungan kerja sama dengan konseli dan kemudian melakukan serangkaian kegiatan mendengarkan dan menafsirkan. Teknik konseling yang pertama ada asosiasi bebas. Teknik pokok dalam terapi psikoanalisis klasik adalah asosiasi bebas. Konselor memerintahkan klien untuk menjernihkan pikirannya dari pemikiran sehari-hari dan sebanyak mungkin untuk mengatakan apa yang muncul dalam kesadarannya. Metode ini adalah metode pengungkapan pengalaman masa lampau dan penghentian emosi-emosi yang berkaitan dengan situasi traumatik di masa lalu. Yang kedua, interpretasi. Interpretasi adalah prosedur dasar yang digunakan dalam analisis asosiasi bebas, analisis mimpi, analisis resistensi, dan analisis transparansi. Fungsi interpretasi adalah membiarkan ego untuk mencerna materi baru dan mempercepat proses penyadaran hal-hal yang tersembunyi. Yang ketiga, analisis mimpi merupakan prosedur yang penting untuk membuka hal-hal yang tidak disadari dan membantu klien untuk memperoleh tilikan kepada masalah-masalah yang belum terpecahkan. Freud melihat bahwa mimpi sebagai royal road to the unconscious, di mana di dalam mimpi semua keinginan, kebutuhan, dan ketakutan yang tidak disadari diekspresikan.
Yang keempat ada resistensi. Freud memandang resistensi sebagai suatu dinamika yang tidak disadari mendorong seseorang untuk mempertahankan terhadap kecemasannya. Yang kelima ada transferensi. Transferensi atau pemindahan muncul dengan sendirinya dalam proses terapeutik pada saat di mana kegiatan klien masa lalu yang tak terselesaikan dengan orang lain menyebabkan dia mengubah masa kini dan bereaksi kepada analisis sebagai yang dia lakukan kepada ibunya atau ayahnya atau siapapun. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari pendekatan ini adalah yang pertama, penggunaan terapi bicara. Yang kedua, kehidupan mental individu menjadi bisa dipahami dan dapat memahami sifat manusia untuk meredakan penderitaan manusia. Yang ketiga, pendekatan ini dapat mengatasi kecemasan melalui analisis atas mimpi-mimpi, resistensi-resistensi, dan juga transferensi-transferensi. Yang terakhir, kelebihan dari pendekatan ini yaitu pendekatan ini memberikan kepada konselor suatu kerangka konseptual untuk melihat tingkah laku serta untuk memahami sumber-sumber dan fungsi simptomatologi. Dan kelemahan dari pendekatan ini yaitu, yang pertama kelemahannya adalah pandangan yang terlalu deterministik, dinilai terlalu merendahkan martabat kemanusiaan. Dan juga yang kedua terlalu banyak menekankan kepada masa kanak-kanak dan menganggap kehidupan seolah-olah ditentukan oleh masa lalu. Dan kelemahan yang terakhir yaitu adalah pendekatan ini cenderung meminimalkan rasionalitas.